Pertama, kaitan juga dengan RDK Kehumasan ini penting, apalagi juga proses tahapan yang saat ini juga belum begitu padat di tingkatan Bawaslu Kabupaten Kota seluruh Indonesia, juga di Bawaslu Provinsi dan juga Bawaslu RI. Tapi setidaknya bahwa peran kelembagaan ini juga betul-betul kita maksimalkan dalam proses internalisasi dan juga informasi kepada publik secara utuh. Kaitan juga kelembagaan. Nah, peran-peran lembaga ini juga perlu didokumentasikan, perlu kemudian disosialisasikan, bahkan diinformasikan kepada publik bahwa peran kita ada, baik itu kegiatan terkait juga tentang penguatan di internal untuk menyiapkan perangkat SDM dalam menyongsong misalkan tahapan pemilu 2024 maupun juga ruang-ruang sosialisasi kepada masyarakat secara keseluruhan. Ruang-ruang sosialisasi inilah yang kemudian juga perlu kita dokumentasikan, perlu kita sosialisasikan, dan perlu kemudian kita sampaikan kepada masyarakat. Nah, skill ini kemudian perlu kita biasakan dan kita asah dalam proses kegiatan-kegiatan, baik itu proses penulisan web, kemudian juga proses dokumentasi dan sebagainya. Nah, kita juga harus tahu bahwa di mana posisi kita, peran-peran kita, baik itu misalkan di tingkat kabupaten maupun juga misalkan di tingkat kecamatan dan juga staf secara keseluruhan. Peran-peran ini juga perlu kemudian juga disampaikan dan juga dimaksimalkan. Mungkin itu, dan terima kasih atas waktunya Bu Loli yang telah hadir dan menyempatkan. Nanti akan dikupas oleh pemateri baik itu dari provinsi maupun juga dari Kabupaten Pak Oyang. Mudah-mudahan juga bisa sempat hadir dan menyempatkan untuk menyampaikan kemudian di proses kegiatan RDK kali ini. Terima kasih dan mudah-mudahan lancar, sukses, dan mudah-mudahan juga ada hasil atau output yang didapat dari ini. Peran kelembagaan, bagaimana fungsi-fungsi dan sebagainya, itu juga perlu dimaksimalkan semua elemen divisi yang ada di tingkat Bawaslu Kabupaten Purwakarta. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum. Terima kasih kepada Bapak Ketua Bawaslu Purwakarta yang sudah memberikan sambutan dalam RDK kali ini. Selanjutnya langsung mulai memasuki pembahasan dalam RDK kali ini. Akan diawali pengantar dari Ibu Pardip, Ibu Dewi Purwati Ami, terkait kehumasan spesifiknya mengenai soal penulisan berita. Mangga kepada Ibu Ami, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Loli yang telah menyempatkan hadir, sekalipun masih dalam perjalanan. Semoga selamat ya Bu ya, hati-hati sambil menyetir. Kepada Kang Iji, terima kasih sudah menyempatkan untuk membuat materi, sekalipun kami mendadak, tapi Kang Iji siap, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ketua, kepada pimpinan dan seluruh staf yang alhamdulillah bisa hadir dalam RDK pada pagi hari ini. Kita ketahui bersama bahwa media sosial ataupun web yang secara formal menjadi alat propaganda sebuah badan publik adalah sebuah keniscayaan, di mana semua kegiatan yang menjadi representasi lembaga tersebut dapat terwakili. Berita atau untayan kalimat dan gambar atau foto menjadi sangat penting untuk menyampaikan pesan, sehingga pesan menjadi mudah untuk dipahami, bahkan sifatnya harusnya sih menarik gitu ya. Nah ini yang Bawaslu Purwakarta masih sedang belajar. Kalau dilihat dari sudut kuantitas, alhamdulillah Bawaslu Purwakarta melalui kehumasan meraih beberapa peringkat terbaik, 5 terbaik dan 3 terbaik di dalam web dan media sosial. Jadi tidak buruk-buruk amat. Tapi yang menjadi persoalan berikutnya bahwa
penilaian tidak hanya sekadar dari kuantitas, tapi dari sudut kualitas juga itu harus ditingkatkan sehingga RDK ini kemudian diadakan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas dari seluruh staf yang ada. Jadi nanti target dari RDK ini adalah diharapkan semua staf, terutama staf yang mengikuti sebuah kegiatan atau mendampingi pimpinan dalam mengikuti kegiatan, itu dapat membuat berita, baik berita lengkap maupun berita singkat, juga dalam pengambilan gambar atau foto itu menjadi sebuah gambar yang baik dan benar. Pada dasarnya ada 3 hal yang harus menjadi bekal dari seluruh staf di Kabupaten Purwakarta di Bawaslu. Pertama, hal tentang motivasi. Pada dasarnya tidak ada orang yang malas, tidak ada. Malas adalah bukan sebuah karakter. Seseorang menjadi tidak bisa berbuat apa-apa karena belum mempunyai motivasi. Maka ketika seseorang sudah mempunyai motivasi, insya Allah dia akan terdorong untuk melakukan. Kemudian motivasi ini akan mendorong seseorang untuk mau untuk bergerak, sehingga dengan bergerak yang baik, dengan bergerak yang sabar, mau berlatih, maka akan menghasilkan sebuah skill yang baik. Jadi pada dasarnya seseorang hanya dibutuhkan 2 hal saja. Yang pertama motivasi, yang kedua kesabaran. Jadi motivasi dan kesabaran itu akan menghasilkan skill. Dalam hal ini adalah skill membuat berita, baik berita lengkap maupun berita singkat, yang menjadi dasar bagaimana kita merepresentasikan sebuah gambar atau foto. Memang tidak mudah ketika kita harus bisa menangkap untaian kata-kata yang diucapkan oleh narasumber. Begitu panjangnya kalimat yang disampaikan, maka kita harus mampu menarik sebuah garis benang merah apa sebetulnya poin-poin penting yang disampaikan oleh seorang narasumber. Dan itu butuh dilatih. Setelah menarik sebuah poin-poin yang penting, maka kesulitan berikutnya adalah menumpahkan kembali apa yang telah menjadi kesimpulan atau poin-poin penting itu menjadi sebuah tulisan. Jadi memang untuk orang yang awal dalam membuat berita ini akan menjadi sebuah kendala. Tapi tadi dengan 2 bekal bahwa ada motivasi, ada kemauan, maka akan menghantarkan seseorang untuk menjadi bisa. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, bahwa RDK ini insya Allah akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat bagi peningkatan kapasitas seluruh staf yang ada di Bawaslu Purwakarta. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ami yang sudah memberikan pengantar bagaimana konstruk rapat dalam kantor kehumasan kali ini harus berjalan seperti apa. Kemudian beliau tadi bicara soal bagaimana motivasi-motivasi dalam menyusun sebuah berita dan lain sebagainya. Selanjutnya kepada Ibu Loli Suhenti di sela-sela kesibukannya dalam kendaraan untuk bisa memberikan sebuah narasi keynote speak dalam RDK kali ini. Mangga kepada Ibu Loli, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya cukup jelas ya. Sangat jelas. Yang saya hormati, saya banggakan para pimpinan Bawaslu Kabupaten Purwakarta yang hadir secara lengkap, meskipun ada yang luring, ada yang harus melakukannya secara daring. Kepada Pak Ketua dan seluruh para anggota, terima kasih karena sudah meluangkan waktu. Ini menunjukkan komitmen bahwa yang namanya kehumasan itu milik kita semua. Untuk Teh Siti yang sedang berduka, lagi berkabung, mudah-mudahan diproses dalam melepas kepergian almarhum dan beliau mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabatku sekalian, ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah berkenaan dengan RDK ini sendiri.
RDK ini surat Bawaslu Provinsi Jawa Barat berkenaan dengan pengelolaan kehumasan, peliputan, dan pendokumentasian. Dalam diskusi saya dengan Kang Iji Zailani, Iji ini adalah salah satu staf humas, sebetulnya BKO dari pengawasan, yang sangat baik dalam proses penulisan. Maka bagi kami di humas, siapapun staf yang memiliki kapasitas yang baik, maka akan selalu ditempatkan pada tempatnya sendiri. Nah, dalam konteks untuk dunia tulis-menulis, Kang Iji memang nomor wahid lah. Karena itu, maka pada kesempatan ini saya mencoba diskusi kemarin, saya Terima itu apa? Ini nanti yang akan kita diskusikan secara mendalam berkenaan dengan RDK-nya sendiri. Yang kedua, sesungguhnya saya ingin menambahkan sedikit dari yang Bu Ami sampaikan tadi. Bu Ami menyatakan modal kita ini yang pertama motivasi, yang kedua kesabaran. Tetapi tambahan yang ketiga dari saya adalah soal ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena motivasi yang kuat, kesabaran dalam berproses itu akan membuat kita selalu tidak patah arang ketika menemukan kegagalan, tapi tanpa pengetahuannya sendiri, maka bisa jadi nanti kita tabrak sana, tabrak sini. Nah, pada konteks ini, maka RDK kali ini akan mencoba melengkapi pada konteks pengetahuan yang akan nanti berproses menjadi sebuah skill. Jadi pengetahuan yang baik itu adalah pengetahuan yang bisa diimplementasikan, karena ketika diimplementasikan dia bisa mendorong kita semua menjadi lebih terampil dalam melakukan pengelolaan kehumasan, khususnya peliputan dan penulisan berita. Nah, untuk dua hal ini, sahabat-sahabatku sekalian, saya minta izin, walaupun nanti saya tidak akan memaparkan slide satu persatu, saya minta Kang Iji untuk dapat memaparkannya, tetapi saya akan tetap bergabung melalui Zoom dan mendengar apa respon atau mungkin ada pertanyaan dan lain sebagainya. Nah, terakhir saya ingin bilang, dalam melakukan proses penulisan berita, seringkali ketakutanlah yang membuat kita tidak bisa bergerak maju. Padahal sahabat-sahabat ini semuanya sangat pintar menulis. Buktinya kalau WA-an lancar kan? Buktinya nggak lancar. Ya kalau ada kuotanya, kecuali nggak ada kuotanya. Nah, sebenarnya kita ini adalah penulis yang handal. Penulis yang handal dalam bidang apa? Dalam bidang yang menjadi dunia kita. Dalam bidang yang kita cintai. Kita semua ini penulis yang handal. Menulis diari di zaman saya, kalau sekarang nulisnya melalui digital, itu sangat bagus. Kalau dibaca lagi sekarang, itu sangat bagus. Bahkan saya suka kagum dengan tulisan masa lalu saya. Kok bisa ya saya menulis sekeren itu? Nampaknya saya berbakat jadi novelis, kata saya ketika baca tulisan-tulisan saya yang dahulu. Nah, saya pun meyakini seluruh sahabat-sahabat ini adalah penulis-penulis berbakat, penulis-penulis terbaik. Hanya saja seringkali kita kurang mendapatkan asupan pengetahuan, sehingga tulisan itu kadang terlalu lebay, atau tulisan itu bahkan terlalu garing gitu ya. Nah, dalam konteks hari ini, mari kita rapihkan lagi agar antara semangat itu berbanding lurus dengan pengetahuan. Karena semangat yang dibarengi pengetahuan akan membuat kita tahu menempatkan sesuatu yang pas, termasuk dalam konteks menulis berita. Ini aja sahabat-sahabatku sekalian, nanti saya tetap akan bergabung dan mungkin merespon beberapa hal jika diperlukan. Terima kasih, salam sehat buat semua. Saya akan melanjutkan perjalanan, tapi sekali lagi tetap menyimak diskusi kita. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun dulu. Kita
Terima kasih kepada Ibu Loli yang sudah memberikan kinerjanya terkait memang kehumasan menjadi sebuah alat penting dalam kelembagaan mengenai mempublikasikan kegiatan Bawaslu di luar ataupun di dalam kantor seperti apa. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Bu Loli. Selanjutnya mulai saja mengenai apa yang akan dibahas terkait peliputan, kehumasan dan dokumentasi, diawali oleh narasumber pertama. Beliau adalah Korbit Pengawasan Bawaslu Kabupaten Purwakarta, Bapak Oyang Espedinos, dan juga mempunyai pengalaman yang cukup panjang mengenai dunia jurnalis di belantara Kabupaten Purwakarta ataupun di Jawa Barat. Bapak Oyang ini, beliau piawai dalam tulis menulis, menarasikan suatu fenomena apapun itu peristiwanya, dan alhamdulillah kita akan menerima wawasan pengetahuan dari Bapak Oyang. Mangga kepada Bapak Oyang Espedinos, waktu dan tempat dipersilakan. Dua-duanya. Pak Wi mau ke KPU masalahnya? Enggak, KPU mah nanti siang jam 1. Oh, ya Jam udah 2-an malah. Oh ya, sebentar Pak. Ya udah, oke. Karena memang secara tadi ada beberapa hal yang memang belum bisa disampaikan. Lebih baik pertama akan disampaikan terlebih dahulu kepada Bapak Iji Jelani, Staf Kehumasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Betul apa yang sudah tadi disampaikan oleh Bu Loli, kehumasan web berita yang sering dipublis oleh Bawaslu Jawa Barat ini memang hasil dari Bapak Iji Jelani, gitu kan. Berita-berita yang disampaikan itu, bahkan saya pun banyak belajar kepada beliau, Bu. Ya, karena Bapak Iji ini sering bisa dibilang mentor saya dalam tulis menulis sampai saat ini, gitu kan Bapak Iji. Makanya tadi tidak salah juga Ibu Loli mengamanatkan kepada Bapak Iji Jelani untuk memaparkan terkait kehumasan berita dan dokumentasi apapun itu terkait kelembagaan. Kita tunggu apa yang akan kita terima wawasan yang sudah disiapkan oleh kepada Pak Iji Jelani. Waktu dan tempat dipersilakan. Dicetak aja, ini banyak. Enggak. Yang terhormat sekaligus mentor di bidang kehumasan, juga pengampu semua. Kemudian yang saya hormati Bapak Ketua dan Bapak Ibu pimpinan Bawaslu Kabupaten Purwakarta, Pak Ujang Abidil, Pak Halo, apakah suara saya dengar? Halo? Pendengar, Ji. Oke. Kang Dea? Japri aja.
Mbak di screen lalu putar tadi. Nah, partisipan. Keluar di Mbak. Sinyal di sananya. Oh, ikutannya masih kan? Bagus dia. Halo Kang Dea. Kang Iji jantan Terdengar? ya, jantan kakos. Oke, mangga. Kantor materinya di share ke Kang Iji. Kalau saya nggak di HP ini Kang. Nggak bisa share video. Iya. Ini mau share screen ya, video aja gitu. Iya. Itu dinyalakan Kang Cobian. Yang satu. Browser web. Mau tanya. Izin Kang Dea, apakah saya bisa langsung sambil berjalan aja? Sambil aja Kang. Ini mau Oke. bahan. Ya. Terima kasih Bapak Ibu pimpinan, mohon izin dengan segala hormat saya mencoba berbagi pengalaman terkait teknik penulisan berita terutama di website karena ini juga hanya berbagi pengalaman. Biasa sekarang. Juga sebelumnya mohon izin Bu Ami karena materinya sudah hampir sama RDK di bawah sebab begitu dan saya juga harus Tanya kalau saya tadi lupa yang atas. Kopinya banyak deh. Kok dibikin? Nah, kita tungguan mau yang dulu. Nah. bisa jadi Kang Dea ya. Langsung saja saya mulai dari tema kita bersama pengelolaan keuangan penelitian dan penelitian. Pada intinya bahwa humas itu secara teknis ya terfokus pada dua hal. Apakah jadi kan sebenarnya dalam dunia populer itu, dalam terkenal itu dia minimal melakukan dua hal. Yang pertama dia bicara atau banyak ngomong, banyak melakukan atau yang institusi tersebut. Nah, ini juga yang menjadi tantangan apakah misalnya Bawaslu dalam hal ini Bawaslu Purwakarta mau memosisikan sebagai pihak yang banyak mencitrakan diri, banyak yang membicarakan diri, atau banyak dibicarakan oleh lembaga lain. Nah, tentu saja hal itu tidak mungkin bisa dilakukan kalau tidak ada peran jurnalis atau peliput. Nah, jurnalis ini perannya itu sangat urgen karena fakta-fakta di lapangan di Bawaslu Purwakarta tentu sangat banyak. Ada banyak RDK, kemudian banyak kegiatan-kegiatan baik internal atau eksternal, tapi apakah orang lain tahu kegiatan itu atau tidak? Tentu saja penyambungnya adalah jurnalis itu sendiri. Maka dalam hal ini peliputan ini menemukan momentum, menemukan urgensi. Misalnya ada saja orang yang dia menulis berita di misalkan di satu waktu tapi tidak hadir meliput, maka beritanya akan kering karena tidak ada spirit yang sama, tidak ada nuansa yang sama, akan menjadi kering, banyak copy paste dan lain sebagainya, dan tentu saja beritanya juga tidak akan mengungkap realitas secara utuh. Nah, dalam menulis apa yang kemudian bisa menjadi berita, tentu saja yang paling penting adalah fakta, karena inilah yang membedakan antara berita dengan opini. Fakta apa yang bisa menjadi berita?
Bawaslu Purwakarta ini tidak diberitakan menjadi rugi, tentu saja dalam konteks PR ini menjadi rugi karena ada pendapat umum kalau berbuat baik tapi tidak diketahui orang lain sama saja dengan tidak berbuat baik. Kemudian yang kedua juga menarik itu artinya menimbulkan rasa ingin tahu. Bisa saja yang menarik itu sesuatu hal yang bersifatnya naik, ya maksimalnya 1 hari, jangan sampai 2 hari lain baru akan. Saya mengambil sampel menarik, misalnya ketika saya mencari Bawaslu Purwakarta itu ada satu berita yang diangkat yang menarik, misalnya song itu penting karena itu adalah bagian dari agenda strategis Bawaslu menyiapkan pemilu 2024 dan menarik karena apa sih hubungan antara kantor anyar dan kesiapan pemilu, tentu kan akan banyak strategi-strategi yang orang tunggu. Kemudian yang kedua ada berita yang menulis Bawaslu Purwakarta temukan ribuan pemilih ganda. Tentu juga ini sangat menarik dan sangat penting karena berita ini sangat urgent. Apakah misalnya pemilu di Purwakarta ini bisa fair? Itu berita yang ngepop ya minggu kemarin. Misalnya di Waduk Jatiluhur diangkat, misalnya di salah satu berita mainstream, pemuda dia ikan terjebak eceng gondok di Waduk Jatiluhur, hasil panen tidak bisa dijual. Kan orang jadi rugi ya. Saya juga yang mendengar berita itu merasa miris, apalagi orang yang berada di Purwakarta. Ada misalnya berita apapun, kalau itu misalnya terkait penting dalam artian misalnya berpengaruh pada publik dan berpengaruh pada citra lembaga dan menarik, artinya membuat orang tergelitik, dan aktual itu bisa jadi berita dan sangat banyak sekali. Kemudian apakah ada berita yang fakta yang tidak penting? Apakah semua fakta di Bawaslu Purwakarta itu penting atau tidak? Tentu saja ada hal-hal kegiatan Bawaslu yang penting diberitakan. Misalnya meskipun ada yang sedang ngetik atau sedang meliput dan lain hal, itu bisa menjadi cerita lain yang membuat orang jadi tersentuh behind the screen Bawaslu Purwakarta untuk diketahui orang lain. Misalnya Bawaslu Purwakarta gelar jumpa tiap minggu. Nah, meskipun itu menarik dan jadi program Bawaslu, tapi apa sih urgensi berita itu juga kegiatan atau fakta yang tidak perlu untuk diungkap. Kedua, jumpa pers, siaran pers, wisata pers, atau yang tadi yang Bu Ani sampaikan itu ya bisa jadi 2 jam. Pengalaman saya di Bawaslu Jabar itu, kami dari tim sekretariat itu membuat notulensi. Notulensi itu ya catatan resmi, tidak ada hal baku bagaimana cara menulis notulensi, tapi kalau saya semaksimal mungkin apa yang narasumber sampaikan itu yang saya tulis. Jadi tulis aja dulu semua, kemudian baru di edit. Itulah yang membuat bahasa itu menjadi, meskipun berjeda waktu, ketika dibaca 1 hari bahkan 1 minggu terasa masih sangat aktual karena itulah paparan dari narasumber, bukan paparan dari notulen. Itulah yang membedakan antara notulensi dengan nulis pointer dan itu. Nah, itu jadi menjawab satu pertanyaan yang menarik dan penting, baik dari apapun ya, dari angle-nya. Kemudian kalau wawancara bisa misalkan terkait kesiapan Bawaslu Purwakarta
bisa dari perspektif masing-masing divisi. Soalnya ada 5 koordinat bisa menjadi 5 berita. Nah, kayak gitu bisa informal misalnya melalui chat atau misalnya sambil ngobrol kemudian direkam atau langsung sambil ditulis. Kalau jumpa pers itu bisa menjadi salah satu materi peliputan itu ketika misalnya kalau di Bawaslu Jabar itu pada masa tahapan, setiap tahapan itu akan selalu ada jumpa pers atau konferensi pers, dan itulah bisa yang biasa menjadi bahan peliputan. Siaran pers dalam bentuk press release juga ada, atau misalnya statement lembaga terhadap sesuatu hal. Artinya kalau statement lembaga itu ya statement resmi, bukan statement salah satu. Nah, kalau wisata pers itu ya misalnya jurnalis itu terjun ke lapangan, mewawancara kalau ada pendidikan komik pemula, bertanya kepada siswa atau misalnya memotret kegiatan dilaksanakan apa gitu. Jadi wisata pers itu yang biasa dilakukan oleh jurnalis pada umumnya. Nah, izin ya, saya tidak mengikuti. Silakan saja tinggal dibaca. Ada ingin tahu, kemudian harus meninggalkan kantor agar tahu misalnya apa nuansa yang terjadi di lapangan, berbicara dengan banyak orang, membuat pertanyaan-pertanyaan dan lain hal. Nah, bagaimana kalau misalnya di siaran pers misalnya di Bawaslu RI terkait RDP antar Komisi 2, Bawaslu, KPU, dan DKPP. Itu bentuknya siaran pers itu bisa kita rombak menjadi berita. Dan itu bisa menjadi berita yang sangat aktual, yang sangat hangat. Nah, teknik menulisnya ya seperti kita tahu 5W1H misalnya menjawab apa piramida terbalik itu artinya alinea pertama itu adalah piramida paling besar, dan itu piramida adalah membahas hal-hal yang sangat umum, yang sangat urgent, yang sangat penting untuk diberitakan. Kenapa harus dibikin piramida terbalik? Agar memudahkan pembaca untuk membaca, karena mereka biasanya langsung baca lead atau teras berita. Kalau beritanya tidak menarik, ya biasanya mereka akan langsung close kayak gitu. Jadi semakin ke bawah itu semakin detail dan semakin tidak penting, tidak begitu penting ya, bukan tidak penting. Kemudian juga untuk memudahkan editor dalam rangka memotong, biasanya kan kalau yang dipotong adalah bagian bawah, sehingga kalau misalnya sudah terbentuk ya, yang diedit kan tinggal yang orang pentingnya apa kayak gitu. Sudah sajikan ada struktur piramida terbalik. Itu isinya ringkas, padat, to the point, menarik, penting, dan punya sudut pandang bagaimana cara menulis berita secara singkat. Artinya tidak perlu ada banyak konjungsi, tidak perlu ada banyak ada banyak prolog, langsung saja misalnya mereka kehumasan, mereka titik 2, misalkan siapa yang statement yang menjadi statement umum dari atau angle dari RDK ini, itu kemudian bisa dinarasikan menjadi sebuah berita. Nah, pengambilan judulnya tidak kuat angle-nya, dan itulah yang membuat orang malas untuk buka. Kenapa kemudian harus kuat? Karena berita itu kita berlomba-lomba. Nah, kemudian yang kedua ada lead atau teras berita. Teras itu beranda paling dasar. Kalau rumah orang itu kalau berandanya resik, enak, mau mampir gitu. Kalau berandanya sudah berantakan, kemudian jelas ada pot, ada sandal, ada itu poinnya itu 3 hal secara umum ya, tapi melakukan modifikasi. Yang pertama, siapa melakukan apa? Misalnya siapa itu Bawaslu Purwakarta, melakukan apa? Bawaslu gelar mereka kehumasan misalnya, atau siapa mengatakan apa?
misalnya Pak Ketua, Korbit, Ibu Loli membuat statement dicuplik. Atau apa yang dikatakan siapa, tulis dulu statementnya, kemudian pernyataan ini disampaikan oleh siapa pada saat apa dilakukan oleh Pak gitu. Merangkai, membingkai seluruh, misalnya kegiatannya satu jam, 2 jam, 1 hari, tapi lead-nya dapat, itu bisa keluar. Itu ya tadi. Nanti di slide berikutnya saya akan show. Ketika misalnya Bawaslu Purwakarta Genjot RK Kumasan komitmen dongkrak misalnya kayak gitu. Nah, bahwa kegiatan ini dilaksanakan pada hari apa, dijawab ke bawahnya di body itu menguatkan apa yang terjadi peristiwanya, disampaikan yang terlibat sosial, mengapa terjadi juga harus kuat, sehingga ini jadi maka apa solusi dari Bawaslu Purwakarta? Jadi makin ke bawah itu makin kurang penting. Nah, kadang-kadang saya masih menemukan yang penting di bawah atau di tengah, dan tidak terkait. Atau ada pertama dia menyuplik paparan Ibu Loli misalnya, kemudian paragraf kedua misalnya menyuplik paparan Pak Ujang, paragraf ketiga Bu Ami, paragraf keempat misalnya Pak Oyang, dan berikutnya sampai akhir, tapi ngambang gitu. Apa sih dari pengikat dari semua paragraf itu? Nah, itu masih saya teknis pengambilan angle. Nah, kalau kita kadang juga termasuk saya kadang-kala rukun iman berita. Jadi menurut Dahlan Iskan, sesuatu itu bisa dipotret berdasarkan angle tertentu. Misalnya yang pertama angle tokoh. Siapa tokoh yang mau dipotret? Misalnya tokoh pengawas atau penggiat pemilu di Kabupaten Purwakarta. Nah, teman-teman jurnalis bisa hunting. Tadi saya sampaikan Bawaslu Purwakarta temukan sekian ribu pemilih ganda. Itu kan besar sekali dan bombastis. Yang berikutnya sesuatu hal yang dekat, misalnya Bawaslu Purwakarta sapa pemilih pemula, gandeng pemilih pemula. Apa hal misalnya yang itu bisa membuat Bawaslu menjadi dekat. Misalnya menceritakan tentang kader SKPP, apa yang dilakukan oleh kader SKPP dalam waktu misalnya 1 tahun terakhir. Nah, itu juga sangat penting ya, banyak hal. Kemudian suatu hal yang penting jelang 2024 itu kita masih berada pada diskursus tentang RDP selesai, biasanya ada press release dari apa yang dimaksud dengan saya sampaikan ada ada teman-teman sekretariat di kantornya lembur dan mengerjakan purna waktu. Nah, ketika ini diangkat akan menyentuh, ternyata yang orang beritakan Bawaslu Magabut ini nggak ada bermisi itu ada misi-misi Bawaslu untuk misalnya mensosialisasikan Bawaslu sebagai lembaga yang dipercaya oleh publik. Nah, salah satunya apa? Misalnya ada kemudian pengawasan DPB, data pemilih yang sudah berusia tapi belum terdaftarkan, gitu kan menarik ya, unik, eksklusif. Ada wawancara dengan siapa, hari santri ini ngetren nih kemarin kalau tanggal 22 masih hangat.
dipotret dari perspektif pengawasan pemilu, misalnya santri, pengawas pemilu yang nyantri. Nah, siapa yang mau kita potret? Itu kan kita bisa potret dari sisi tokohnya dan dari sisi trennya. Atau misalnya Bawaslu Purwakarta gandeng santri pesantren mana gitu, itu kan ngetren juga. Purwakarta juara sekian dalam lomba apa. Nah, orang juga penting untuk tahu. Dan slide-slide berikutnya, saya mohon izin Bapak Ibu pimpinan dan teman-teman semua bilang boleh kalau mau di-share. Contoh berita yang terupdate ya di Bapak terima kunjungan organisasi disabilitas. Sudah sudah andai-andai bahwa berita belum ditulis. Tentu yang perlu untuk kita lacak adalah 5W1 hanya terpenuhi Kabupaten Purwakarta mengunjungi kantor Bawaslu Purwakarta pada Rabu. Nah, tujuannya memperkuat jalinan komunikasi dalam hal pengawasan. Oke, sebelumnya kemudian organisasinya apa aja sih PPDI itu? Ada Pertuni dan lain hal. Organisasinya berapa? Isi diskusi memberikan perhatian khusus pada disabilitas. Ini statement penting juga. Untuk diangkat. Nah, ini kan kemudian ada dalam rangka menjalin kemudahan, maka hasil diskusinya ada bagus ya. Udah ada poin konkretnya terjemah bahasa. Sebenarnya terima. Nah, yang di shoot itu adalah statement dari yang diterimanya. Nah, Bawaslu Purwakarta yang mungkin juga nanti perlu ditambahkan apa statement dari Bawaslu Purwakarta ketika menerima kunjungan organisasi ini. Nah, kalau judulnya ini kan tadi saya sampaikan ada keterikatan antara judul, angle, lead dan isi ada sampai ke ekor. Nah, makanya saya coba review sejenak di slide berikutnya. Nah, Bawaslu Purwakarta terima kunjungan organisasi disabilitas. Sebelum membuat judul itu, teman-teman jurnalis di Bawaslu Purwakarta kita bisa mengecek apa yang menjadi angle atau stressingnya. Misalnya apakah dari sisi tokohnya atau sisi apa. Misalnya kalau diambilnya yang adalah sisi visi ya, jadi Bawaslu Purwakarta terima kunjungan. Apa yang kemudian yang mau ditonjolkan? Kan ketika di publik ke ruang halayak, saya sebagai pembaca misalnya yang tidak terlibat dalam pemiluan, Bawaslu Purwakarta terima kunjungan organisasi disabilitas. Nah kan pertanyaan, masalahnya apa kan gitu ya? Penting tapi menarik sampai orang itu mau ingin tahu gitu. Nah, apa ya stressingnya kalau misalnya Bawaslu Purwakarta silakan ditonjolkan statement dari Bawaslu Purwakarta yang apa? Terima kunjungan ke PDI misalnya atau terima kunjungan organisasi disabilitas, Bawaslu Purwakarta komitmen misalnya tadi itu apa yang menyiapkan Bawaslu Purwakarta siapkan penerjemah bahasa disabilitas itu kan lebih dekat gitu dengan halayak kayak gitu ya. Kemudian juga yang perlu saya respon itu secara narasi ini sudah sangat bagus, leadnya sudah dapat, tinggal diperkuat leadnya mau apa. Misalnya di sini perkumpulan penyandang disabilitas siapa, melakukan apa, oke mengunjungi kantor. Kayak gitu, cuman tinggal di angle aja, angle-nya mau apa nih. Ini kan dari di lead ini, di kerat ini masih hal umum, harus dikunci itu dari awal sampai akhir itu. Tujuan mereka itu mau ngapain ke kantor Bawaslu Purwakarta ini. Nah kan memperkuat jalan komunikasi ini oke, tapi konkretnya apa? Salah satunya kan dukungan disabilitas terhadap Bawaslu Purwakarta atau Bawaslu Purwakarta dukung kinerja
PPDI Purwakarta dukung kinerja Bawaslu Purwakarta kayak gitu. Banyak hal yang kemudian jadi angel. Kemudian ini yang perlu saya respon juga di waktu penulisan berita ya, beda waktu antara penulisan berita dengan waktu upload. Kalau waktu upload, kalau waktu atau jurnalis meliput itu tanggal 20, di uploadnya tanggal berapa? Maka biasanya di media mainstream itu Purwakarta dalam kurung misalnya kalau di real time 20 dari miring 10 atau besoknya 21 dari miring 10 atau teknisnya seperti apa. Yang penting ya, itu menggambarkan peristiwa ini ditulis terjadinya kapan dan ditulisnya kapan gitu. Sehingga tidak berbeda. Di akhir juga DA ini juga penting ya, sangat bagus juga penulisan penulis ini atau jurnalis ini perlu untuk dipublikasikan agar kita tahu siapa yang bertanggung jawab terhadap konten ini. Bisa dilacak DA berarti kan siapa, kemudian CS, BI siapa. Kenapa harus disingkat? Karena terkadang di beberapa media mainstream itu jurnalis itu menjadi sasaran teror ketika informasi yang disampaikannya itu ternyata menyinggung salah satu pihak yang menurutnya merasa dirugikan. Jadi itu mungkin respon saya terkait berita ini. Silakan didiskusikan terkait bagaimana caranya membuat channel yang menarik sehingga menarik dibaca orang. Secara narasi-narasi sudah oke. Nah, terkait editing di slide terakhir, kenapa editing penting? Karena biasanya ada salah ejaan, struktur kalimatnya yang enggak banget, misalnya banyak kata-kata yang diulang-ulang, meskipun, walaupun, terus saja banyak diulang-ulang. Atau banyak kata-kata yang sebenarnya ketika dipangkas itu tidak merugikan. Kenapa? Karena berita itu istilahnya itu adalah ekonomisasi kata, sesuatu yang bisa lebih dipersingkat, persingkat saja. Misalnya memaparkan tentang, misalnya itu kan sangat ini ya, sangat ada pemborosan, ada tidak ekonomis. Bawaslu Purwakarta misalnya atau Bu Ami selaku pemangku Pangkomasnya mengatakan bahwa langsung saja misalnya Ami, Korbit Humas sampaikan kayak gitu. Jadi banyak hal yang perlu untuk disederhanakan. Nah ini silakan dibaca aja. Ada kata yang mau belajar dipangkas, kemudian barangkali ada kesulitan misalnya nama narasumber dan lain. Dan gelar itu biasanya dalam berita itu tidak lazim ya, misalkan SPD, SH atau apa sama Prof atau lain itu tidak lazim dalam tulisan berita. Kemudian juga sapaan Bapak Ibu juga tidak lazim. Kemudian cross check berita-berita bohong barangkali ini tercampur antara fakta lapangan dengan statement dari penulis. Misalnya meskipun ada opini di dalamnya, tapi posisi penulis adalah menceritakan fakta bahwa Bapak ini atau Ibu ini menyampaikan gitu. Jadi tidak menambah atau misalnya memperluas bahasan. Jadi catatannya itu dalam satu kalimat 20 kata, tidak boleh lebih, karena pembaca akan sangat capek untuk membaca lebih dari 20 kata. Kemudian hindari kata sifat. Bawaslu Purwakarta yang sangat bagus dalam hal ini itu juga akan perlu untuk dihindari kata-kata sifat. Gitu. Kemudian bahasa yang ringkas, misalnya mengeluarkan merekomendasikan. Dan satu kata juga bisa berpengaruh dan bisa menjadi somasi dan pengalaman misalnya dalam satu peristiwa ada kebakaran, anggaplah di pasar mana, kemudian terindikasi ada preman yang terlibat. Ketika menulis misalnya ada preman dalam kebakaran pasar, itu akan menjadi penghakiman oleh berita dan itu banyak kekurangan. Kemudian pada poin yang sebagai penulis di Jakarta mengkoreksi kesalahan yang saya sampaikan. Mohon izin Bu Pip, Bu Loli, teman-teman semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Iji Jalani yang sudah menyampaikan materi terkait kehumasan peliputan berita. Tadi beliau bedah juga mengenai bagaimana struktur berita itu seperti apa, pengambilan subjek angle-nya, kemudian tadi ditutup terkait apa yang disebut dengan urgensi editing ya, mengedit sebuah berita itu seperti apa, yang tugas seorang editor itu nanti harus seperti apa. Banyak wawasan yang kami dapatkan dari Kang Iji terkait materi yang sudah disampaikan. Hatur nuhun kepada Bapak Iji. Selanjutnya kepada Bapak Oyang Estebinos yang akan menyampaikan materi terkait menulis berita dan future. Beliau koordinator divisi pengawasan dan hubal Bawaslu Purwakarta. Mangga kepada Bapak Oyang, waktu dan tempat dipersilakan. Harusnya di YouTube ya. Jadi masing-masing ya komputer. Oh, nih kok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dan bapak yang saya hormati pimpinan Bawaslu Jawa Barat THOI yang alhamdulillah masih ikut memantau kegiatan RPK Kepengurusan Bawaslu Purwakarta dan pimpinan di Kabupaten Purwakarta Pak Dirjen yang mengikuti secara online. Sahabat Iji juga ya yang tadi sudah menyampaikan materi, saya kira sudah cukup lengkap sebenarnya, bahkan detail tadi bahan dan contoh kontennya. Tinggal sebenarnya bagaimana apa yang tadi sudah disampaikan itu dicoba dilakukan. Nanti akan kelihatan sebenarnya progres itu pada saat ini dipraktekkan lalu dilakukan pencermatan ulang atau evaluasi, sehingga nanti sisi mana yang kurang, sisi mana yang lebih, sisi mana yang harus dipertajam dan lain sebagainya, termasuk soal pemilihan angle-nya itu nanti akan sangat ketahuan pada saat itu sudah kita coba lakukan. Selama kita masih terus mengawal-awal dan terus melakukan, yang terbayang itu aktualitas saja. Soalnya ruangannya panas. Nah, jadi serta rekan-rekan staff yang hadir juga pada saat ini, saya nggak tahu apakah ada yang ikut online atau tidak dari sekian belas yang ada ataupun yang terdaftar di sini yang hadir 11 ya. Ini mudah-mudahan nanti bahannya bisa dibuka. Sahabat-sahabat sekalian, sebenarnya saya sudah bikin slide tadi sedikit. Meskipun awalnya kita ingin tampilkan secara rileks gitu ya, di fokus supaya kita betul-betul paling tidak nempel lah sedikit gitu soal bagaimana tata cara menulis berita paling tidak dari sisi dasar-dasar banget yang soal 5W1H dan seterusnya itu.
supaya ini bisa menjadi pengetahuan bersama. Karena sebagaimana tadi Terol juga sudah sampaikan, bahwa juga sudah sampaikan, bahwa kita punya dasar kemampuan menulis sebenarnya semuanya status-statusnya juga bagus-bagus gitu ya. Bahkan hampir ada setiap hari, setiap jam mungkin. Tinggal bagaimana status yang bagus itu kemudian bisa kita tuangkan dalam bentuk yang lain selain dalam bentuk status, sehingga kemudian nanti bisa memberikan kesan yang baik. Berat banget. Bisa loh. Mudah-mudahan nanti tidak mengulang apa yang tadi sudah disampaikan oleh Kang Iji, meskipun mungkin sebagiannya ada, karena secara prinsip berita itu ya seperti itu sebenarnya kan begitu. Terutama soal piramida terbalik. Mungkin orang sudah sering melihat soal gambar piramida terbalik, tapi maksudnya apa? Saya kira itu yang perlu menjadi pemahaman bersama. Tapi ini layarnya masih nitun terus. Kalau tadi Kang Iji lebih menyinggung soal isi gitu ya, susunan kita misalnya, bahwa yang harus dikedepankan itu adalah inti daripada pesan yang kita sampaikan, yang kemudian itu dituangkan dalam bentuk piramida terbalik. Lalu kemudian yang kedua soal pemilihan angle, sisi atau etalase dari setiap peristiwa, yang sisi baik dan menarik dan disukai publik ini yang mana nih? Nah, kadang-kadang juga kita akan sangat memerlukan kemampuan aktivitas pemilihan itu. Kita punya wajah banyak, kita punya bentuk tubuh, tetapi dari sisi mana sebenarnya tubuh kita ini menarik untuk dipotret. Peristiwa juga kan begitu. Bisa jadi dalam satu peristiwa, karena wartawan yang datang itu ada banyak, maka nanti judul yang muncul juga akan beragam. Sejauh mana kita bisa memotret sebuah peristiwa menjadi sesuatu yang bisa menarik minat pembaca atau menarik minat perhatian. Bagi yang judulnya datar-datar saja, apalagi di tengah gempuran hari ini akses orang untuk memperoleh informasi sangat mudah, saya kira itu akan kelelong. Maka dari sisi pemilihan kata, dari sisi pemilihan judul, itu akan sangat menentukan orang membuka atau tidak narasi yang kita keluarkan. Itu kaitan dengan pemilihan angle dan lain sebagainya. Tadi di antara yang juga disampaikan oleh Kang Iji kan soal pentingnya edit ya, betul sekali, karena dalam dunia jurnalistik juga kan ada reporter, kemudian ada editor atau ada keredaksian, sehingga reporter sebenarnya hanya punya tugas mencari dan mengirim, atau mencari, mengolah, menulis, lalu mengirim ke redaksi. Selanjutnya bahan adonan itu mau dibikin apa, mau bentuknya kayak gimana, sebenarnya itu nanti redaksi yang punya insting tersendiri untuk menyesuaikan dengan situasi di lapangan kurang lebih begitu, atau situasi di trennya bagaimana. Cuman kadang-kadang perkembangan dari kita hari ini itu wartawan sudah merangkap redaksi atau wartawan sudah merangkap redaktur, sehingga yang dia kirim itu bukan lagi sebatas adonan, tetapi yang dia kirim itu sudah menjadi bahan jadi. Itu wartawan-wartawan hebat sebenarnya kalau sudah masuk di level itu. Oke ya, kita kembali ke beberapa konten yang sudah coba saya tulis. Kalau saya lebih cenderung membagi jenis tulisan yang sedianya ini bisa diproduksi oleh kehumasan, termasuk di Bawaslu Kabupaten Purwakarta, karena setiap peristiwa yang terjadi, baik yang dilakukan secara rencana gitu ya, maupun pengalaman personal yang akhirnya itu bisa ditarik menjadi sebuah pelajaran. Saya kira nanti produknya bisa dalam bentuk 3 hal ini. Pertama dalam bentuk berita, yang kedua dalam bentuk picture, lalu yang ketiga misalnya sebagaimana yang sering kita lihat juga di media massa, itu bisa dalam bentuk produk opini atau artikel. Sahabat-sahabat pasti sudah sangat tidak asing dengan 3 istilah ini. Tetapi ketika ditanya apa itu berita, mungkin tidak sedikit yang akan masih kerepotan menjelaskan, paling tidak dari sisi definisi.
Lalu ketika ditanya apa itu feature, apa itu opini dan artikel, maka tahap awal yang harus kita pahami tentu saja dari perspektif definisinya. Karena antara berita, feature, opini bukan hanya dari substansi tulisannya yang berbeda. Meskipun misalnya sama-sama berbicara opini, berbicara peristiwa, tetapi nanti dari kerangkanya itu juga pasti akan berbeda. Ini kelihatan nggak sih? Berita misalnya. Kalau berita itu adalah, saya ingin bacakan saja yang tertuang di situ, mudah-mudahan kelihatan. Bahwa berita itu merupakan laporan peristiwa yang disusun dengan paduan unsur 5W1H. Itu mau tidak mau, suka tidak suka itu harus muncul rumus ini. 5W1H. 5W1H kita semua sudah tahu ya, tentang apa, what, gitu ya. W keduanya tentang kapan. Kalau berbicara what itu berarti, kalau berbicara peristiwa itu peristiwa apa. Lalu when itu kapan peristiwa itu terjadi. Lalu tentu saja berikutnya adalah where, di mana peristiwa itu terjadi. Lalu why atau who, siapa pelaku, siapa korban dalam peristiwa itu, kalau perlu siapa saksi. Lalu yang keempat soal why, kenapa akhirnya peristiwa ini terjadi. Sudah berapa tuh why-nya? Ya, 5. 5 ya. 5W1H, satu lagi. Lalu yang terakhir soal how, bagaimana peristiwa itu terjadi, atau dari bahasa atau istilah lain mungkin disebut sebagai kronologi. Nah, 5 hal ini tentu ini adalah formula yang sangat wajib harus ada dalam sebuah berita. Ya, kemudian berita itu dianggap utuh. Hilang saja satu, maka nanti nilai beritanya menjadi tidak utuh. Kita sudah panjang-panjang berbicara tentang saksinya siapa, pelakunya siapa, korbannya siapa. Tapi unsur di mananya nggak muncul. Kita nggak belang-belang berbicara tentang pembunuhan misalnya. Korbannya 15, bahkan di situ disebutkan 15 itu satu orang 15 kadal, 14 kadal. Tapi soal aware-nya itu nggak ditulis. Ya terus peristiwanya di mana? Jangan-jangan di Afrika. Nah, ini menjadi sangat penting dalam sebuah penulisan berita, unsur 5W1H. Sekali lagi, bahwa yang maksud berita itu adalah laporan tentang sebuah peristiwa yang disusun dengan unsur ya, paduan unsur 5W1H. Begitupun peristiwa di Bawaslu. Entah pada saat Bawaslu itu menyelenggarakan sebuah peristiwa tersendiri, ataupun Bawaslu Kabupaten Purwakarta pada saat mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak lain, termasuk Bawaslu Provinsi. Nah, bagaimana si pelapor ini menuangkannya dalam sebuah bentuk berita, maka otomatis 5 dan 1H itu tadi itu harus terpenuhi. Kalau enggak saja ada yang tidak terpenuhi, misal berbicara how, berbicara bagaimana pelaksanaan kegiatan itu berlangsung. Saya kira ini menjadi tidak utuh beritanya. Ini kan menyenangkan, membosankan, atau sedikit hararudang gitu situasinya, atau cai-cai aja. Itu kan menjadi tidak menarik. Kelengkapan berita yang sudah ada tanpa didukung oleh bagaimana peristiwa itu berlangsung, ini juga menjadi kurang oke. Nah, saya kira maka menjadi penting sekali lagi untuk siapapun nanti yang punya tugas melaporkan, dan ini pada akhirnya nanti bisa dipakai juga pada saat laporan pengawasan. Kan tidak melulu itu harus menjadi pengetahuan dasar datin gitu ya. Tapi kemudian ini bisa dipakai teorinya pada saat melaporkan tentang hasil pengawasan. Maka 5W1H itu juga menjadi penting. Karena siapa pelapor, siapa terlapor, di mana peristiwanya, kapan, bagaimana kronologinya, itu kan tetap harus terpenuhi juga. Nah, saya kira akhirnya kemudian ini nyambung.
Hanya mungkin bedanya kalau laporan pengawasan itu sifatnya internal dari atasan ke bawahan atau misalnya di lingkup kepentingan Bawaslu, tetapi ketika berita maka ini disajikan ke etalasi publik, ini disajikan ke ruang publik. Maka karena ini akan menjadi konsumsi publik, maka tentu saja dari sisi pemilihan angle atau judulnya, dari sisi pemilihan kosakata, dari sisi ketertiban penulisan, termasuk kebenaran ejaannya, itu juga kan harus diperhitungkan. Kenapa? Karena ini akan menjadi bacaan publik. Nah, ketika menjadi bacaan publik, maka itu menjadi pintu masuk orang melakukan penilaian terhadap Bawaslu. Kalau nulisnya saja acak-acakan misalnya, maka orang kan nanti akan satu punya penilaian lain terhadap isinya. Terus yang kedua soal karakter menulis saja misalnya kok tidak tertib. Bagaimana sistem kerja Bawaslu ini? Jangan-jangan sama mencerminkan apa yang menjadi kinerja Bawaslu selama ini. Itu orang bisa melihat dari tulisan itu. Termasuk mungkin kalau tadi karena pemilihan angle kurang bagus, orang akhirnya lebih tertarik membaca berita yang lain tentang COVID atau tentang hal lain dibanding hanya sekedar menu yang dikeluarkan oleh Bawaslu. Ya. Sekali lagi kalau kaitan dengan berita ini, di mana si penulis, si pelapor, si reporter itu akan terikat oleh satu tentu saja tadi paduan 5 unsur 5W 1A. Lalu nanti soal pendukungnya adalah entah itu dari sisi penulisan, dari pemilihan judul, angle dan lain sebagainya. Nah itu juga akan sangat berpengaruh soal apakah kemudian berita itu akan menjadi dianggap menarik atau tidak. Lalu yang berikutnya yang kedua adalah feature. Kalau feature itu mau dibacakan siapa yang dekat? Tulisan berisi paduan antara fakta dan opini. Nah, terus Struktur tulisan berupa judul, lead, body, closing masuk dalam kategori fitur, yaitu tips, biografi, pengalaman, curhat, catatan perjalanan, hingga human interest. Oke, saya kira itu ya bisa dibedakan ya. Kalau berita itu murni tentang peristiwa. Kalau picture ini di situ ada faktanya, tetapi di situ juga mungkin itu memunculkan opini naratornya, memunculkan juga opini penulisnya, atau pengalamannya, atau hal-hal lain yang itu menjadi bagian dari episode kehidupan si penulis. Dan bentuknya nanti tadi macam-macam, entah itu bisa berupa tips misalnya, entah itu pengalaman, lalu kemudian entah itu apa tuh tadi catatan perjalanan, hingga tentang human interest lah, manusia, tentang persoalan apa ya, dia seputar kemanusiaan yang dia ingin memberikan pesan bahwa ada nilai-nilai kemanusiaan yang harus dihidupkan. Dan nanti akan menjadi berbeda produk antara berita dengan feature itu, diantaranya melalui feature orang akan diajak ikut bersedih melalui tulisannya itu, akan diajak untuk sama-sama bersenang-senang. Ya mungkin mirip novel lah ya di satu sisi, karena kadang-kadang kita baca novel sampai ada yang menangis-nangis misalnya, karena pemilihan kata maupun kalimatnya itu mirip seperti novel. Diajak pembaca itu ikut serta dengan dia untuk kemudian menenggelami apa yang dia rasakan, apa yang dialami dan apa yang dia lihat, terlepas yang dialami, yang dia lihat itu apakah sebuah peristiwa maupun kemudian angan-angannya dia. Tidak aneh kalau kemudian dalam bentuk feature nanti tulisannya itu cenderung ada yang dalam bahasa lain mungkin ini apa lebay gitu ya, tengah angin yang beliuk-beliuk gitu. Ternyata yang beliuk-beliuk itu bukan hanya angin, bahkan Sewan.
Untuk tubuh budi juga bisa menurut beliau kan. Nah, dia akan berusaha menggambarkan sesuatu itu dengan sangat detail sehingga si pembaca itu terajak dalam apa yang dia rasakan. Nah, ini picture. Itu ada sentuhan fakta, tapi juga ada opininya. Namun sekali lagi dia tidak terikat 5W1A. Sekarang mulai bebas. Tetapi pada akhirnya nanti itu soal 5W1H itu terpenuhi, itu lain. Karena bisa jadi 5W1H-nya juga itu bukan fakta. Tetapi itu adalah opini-opini atau ilustrasi-ilustrasi yang dia bangun sendiri. Yang kedua picture. Lalu yang ketiga tentu saja ini yang banyak bertebaran di media-media massal ya. Ini soal opini atau artikel. Opini atau artikel baca ilmu. Berita mengenai pendapat seseorang, biasanya pendapat para cendekiawan, sarjana ahli atau pejabat mengenai suatu hal, peristiwa, kondisi, polek, sos, budhankam, dan sebagainya. Oke. Nah, ini yang membedakan selanjutnya antara berita, picture dengan opini atau artikel. Kalau opini artikel itu lebih kepada tentang siapa yang menyampaikan. Karena orang biasa misalnya, orang yang dari perspektif akademik, orang dari perspektif jabatan, orang dari perspektif keuangan, ngomong orang kaya itu juga mungkin akan menjadi kata bijak. Tapi orang tidak punya apa-apa, dia sekeras apapun bicara, itu nggak bakal jadi barang. Kurang lebih begitu kan? Bahwa opini atau artikel ini lebih kepada pendapat seseorang, terutama seseorangnya itu yang sudah memiliki kualifikasi, entah itu sisi kualifikasi akademik, entah itu kualifikasi jabatan, entah itu kualifikasi keuangan dan lain sebagainya, tentang satu peristiwa yang sedang tren-trennya lah kurang lebih. Karena walaupun kita hari ini beropini dan membuat sebuah artikel di media massa, tetapi membicarakan tentang tema yang usang, saya kira media massa nggak bakalan masukin. Biasanya yang dimasukin artikel atau opini itu adalah pendapat atau tulisan-tulisan tokoh gitu ya, yang akan berpendapat soal tren isu yang saat ini sedang berkembang. Nah, biasanya para penulis artikel ini mensiasatinya, dia lihat nih tren yang sedang ramai ini apa, maka dia akan segera mengeluarkan sebuah tulisan, sebuah pendapat yang bersangkutan yang kemudian dia kaitkan dengan mengutip tentu saja pendapat-pendapat tokoh yang sudah ada sebelumnya. Maka biasanya yang menjadi patokan entah itu hari pendidikan, entah itu hari keagamaan, yang kemudian disambung atau dikait ulangkan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang saat ini berkembang. Misalnya kan sok ada tuh. Yang teranyar itu sekarang hari Maulid ya. Misalnya hari Maulid, makna Maulid bagi, gitu kan. Yang saat ini sedang berkembang isunya apa? Makna Maulid bagi guru P3K atau apalah. Nah biasanya media massa itu akan menangkap itu karena satu melihat siapa yang berbicara, lalu kemudian isu yang tengah hangat ini memang ya seputar itu. Sehingga kemudian itu akan ditunggu oleh pembaca. Wajar kalau kemudian media massa akan membayar atau akan mengkompensasi tulisan yang dibuat oleh si penulis. Kita tidak ada juga kalau banyak orang akhirnya bisa ikut. Nah ini yang membedakan antara berita, feature, termasuk opini. Bawaslu bisa nulis yang mana? Saya kira tiga-tiganya ini bisa. Kalau menulis berita tentu saja ini tidak terikat oleh status siapapun boleh, sejauh unsur-unsur tadi terpenuhi. Mau menulis feature boleh, siapapun, pengalaman dan lain sebagainya. Syaratnya apa untuk bisa menjadi sebuah feature itu dianggap bernilai? Tadi ada pesan baik yang ingin disampaikan. Entah itu human interest, entah itu tentang tips, entah itu tentang hal lain yang sekiranya itu bisa bermanfaat. Entah itu kemanusiaan, entah itu kehewanan dan lain sebagainya. Saya kira itu sangat banyak. Gitu. Dan itu bisa dilakukan oleh siapa saja, karena itu person to person. Lalu kemudian opini. Nah, ini opini dan artikel
ini juga bisa dilakukan semuanya, meskipun tadi bahwa tentang siapa yang menulis, siapa yang berpendapat, ketika akan dituangkan dalam bentuk ruang publik, media massa, apalagi akan bernilai kalau di media massa itu kan dijual atau dibayar, sehingga nanti akan sangat dilihat soal siapa yang mengeluarkan tulisan ini, karena nanti akan memiliki daya jual sendiri. Lalu kemudian apakah isu yang diangkat itu masih berkoherensi dengan isu yang berkembang. Boleh nggak kita bikin, saya kan cuma sekedar staff misalnya, Bawaslu, boleh nggak saya bikin opini dan artikel tentang tentang hari jadi Purwakarta, boleh nggak? Ya boleh-boleh saja, tetapi mereka namun tinggal kualifikasi. Nah, antara staf Bawaslu dengan hari jadi gitu ya. Ini agak jomplang. Pasti kalau berbicara dikompetisikan dengan tulisan orang lain yang punya latar belakang sejarah, lalu kemudian dia juga konsen misalnya pada arena kebudayaan dan lain sebagainya, karena di Purwakarta cenderung misalnya mengangkat tema kebudayaan setiap hari jadi, maka bisa jadi nanti yang dipilih itu adalah naskah yang itu. Sementara naskah kita ya cukup berhenti di file dan mereka saja. Kalau staf Bawaslu berbicara tentang kepemiluan, nah itu mungkin yang akan lebih diperhatikan ketimbang tulisan orang lain yang bukan dari jajaran penyelenggara atau pegiat pemilu. Nah, ini opini kaitan artikel. Artinya sekali lagi bahwa berita, feature maupun opini secara prinsip sebenarnya siapapun termasuk kita itu bisa melakukan dan menulis itu semua. Terus nah ini ke nilai berita ya. Berita itu memiliki alat ukur dianggap menjadi bagus, berharga, atau memiliki nilai ketika misalnya ide atau angle atau peristiwa atau sudut peristiwa yang kita angkat itu memiliki signifikansi, memiliki nilai seberapa jauh, seberapa besar, seberapa penting. Kalau yang kita angkat itu misalnya tidak memiliki nilai penting, kira-kira dibaca orang nggak? Pasti tidak. Kecuali kita sekedar strategi clickbait, sekedar untuk jeroan nama terpenting gitu, tapi judulnya juga iya gitu kan, enggak, hanya sekedar ingin menarik perhatian orang supaya mengklik tulisan kita. Ada juga yang strategi seperti itu, tapi secara prinsip bahwa berita itu akan menjadi sangat bernilai pada saat memiliki nilai signifikan, cukup penting atau tidak informasi yang kita mau sajikan ini untuk publik. Semakin penting itu semakin sangat bagus, semakin berpengaruh terhadap orang lain itu akan semakin bagus. Kalau beritanya sekedar berita biasa teh tidak menilai, misalnya di Bawaslu mengadakan apel pagi yang bagi orang publik, bagi orang luar sebenarnya itu nggak memiliki akses langsung, nggak memiliki dampak besar langsung, karena itu sifatnya internal. Nah, pasti itu nilai signifikannya menjadi sangat kecil, grade-nya akan sangat kecil, kecuali pada saat Bawaslu melakukan kegiatan yang itu memiliki pengaruh langsung kepada para pihak banyak. Nah, kalau dinilai di grade itu akan yang lebih besar nilainya ketika itu yang memiliki dampak yang lebih besar bagi halayak selain untuk internal Bawaslu. Satu itu dari sisi signifikansi. Lalu yang kedua dari sisi magnitude, berapa banyak, lalu berapa besar, dan berapa cepat peristiwa itu, yang terlibat siapa saja, lalu kemudian dampaknya seperti apa,
Lalu kemudian kalau berbicara korban ya, kalau dalam peristiwa, kalau kita kan selama ini yang di Bawaslu ya harus cari itu kegiatan yang melibatkan banyak pihak itu apa, terus eksesnya bisa dirasakan langsung oleh banyak pihak itu apa, misalnya SKPP atau apa ya, kalau di luar atau kalau sedang tahapan mungkin bisa jadi adalah sosialisasi penguasaan partisipatif yang tidak berhenti pada area sosialisasinya, tapi lebih bagaimana peserta sosialisasi itu kemudian dia bekerja lalu kita potret dan kita laporkan ke publik. Nah itu akan menjadi lebih nilai daya jangkaunya. Itu juga menjadi pertimbangan apakah sebuah berita itu dianggap bernilai atau tidak. Kalau berbicara contoh, itu ada contohnya. Contoh kasus, tapi ini bukan soal Bawaslu. Pembacakan ya. Kecelakaan beruntun 5 mobil di jalan tol tanpa ada yang meninggal lebih punya nilai berita daripada kecelakaan di jalan biasa yang menewaskan 2 orang. Kecelakaan di jalan tol yang melibatkan 5 kendaraan tanpa ada korban yang meninggal itu dianggap berita yang lebih bernilai secara magnitud dibanding kecelakaan di jalan biasa di mana gitu ya, di Parakan Salam misalnya, dan itu meninggal misalnya 2-3 orang. Meskipun ada korban meninggal dunia, tetapi karena dampaknya ini tidak begitu besar bagi publik, akhirnya itu dianggap kurang bernilai. Tetapi di tol, karena itu akan mengganggu akses ekonomi lah, jam dan seterusnya yang merugikan, yang dirugikan sama orang juga lebih banyak. Nah, itu akhirnya ada nilai di situ dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada nilai proximity, yaitu unsur kedekatan. Berita di Purwakarta bagi orang Purwakarta itu akan menjadi lebih penting dibanding berita di Suriah. Berita Bawaslu tentang kebawasluan itu akan menjadi penting dibanding berita kegiatan di luar Bawaslu tapi dimunculkan dalam web Bawaslu. Nah gitu ya kurang lebih soal nilai-nilai dalam sebuah berita. Belum dalam nilai-nilai nanti yang membedakan dengan sebuah feature maupun juga dalam sebuah artikel. Ini yang berikutnya soal tadi soal nilai value. Kalau sekarang ini sudah masuk ke kaitan dengan tadi kan soal pemilihan enggak sudah ya sama panitia dan seterusnya. Ini kaitan langsung ke teknis soal pemilihan kata. Bahwa pemilihan kata juga ini akan sangat berpengaruh terhadap kualitas berita yang disajikan. Merangkai atau menyusun kata demi kata menjadi informasi yang mudah dipahami. Kadang-kadang kalau kita disuruh bikin berita, kalau tidak pada suatu hari, biasanya pakai kalimat pengantarnya apa tuh? Sehubungan. Pasti, teman sehubungan yang surat saja. Kadang-kadang orang itu masih sering kesulitan bagaimana kita memulai sebuah tulisan. Maka untuk bisa memulai sebuah tulisan, tuangkanlah dari ide yang kita munculkan di awal. Kita mau bikin judulnya apa? Misalnya Bawaslu melaksanakan kegiatan doa bersama. Pesertanya 50.000 orang, lalu kemudian dilaksanakan di lapangan. Lalu kegiatan ini bertujuan untuk apa? Nah, yang mau kita naikkan sebagai judul berita, apakah dari sisi jumlahnya yang banyak, yang 50.000 orang, ataukah dari tempatnya yang di lapangan atau di tengah jalan juga, atau dari sisi urgensi doanya yang hari ini Indonesia sudah kekurangan doa. Orang pintar sudah banyak, uang sudah berserakan, tetapi doa ini yang kurang. Atau dari sisi itunya, bisa kita mau ngambil dari sisi doa.
berarti doa yang akan kita pilih menjadi judul itu misalnya adalah doa Bawaslu untuk kesejahteraan Indonesia. Ketika dari sisi itu, maka memulai tulisan itu langsung saja ambil dari judul yang sudah kita buat, sehingga antara judul dengan inti berita itu sudah sangat dekat, dan itu yang kemudian disebut dengan lead, sehingga berita-berita penting, kalimat-kalimat penting itu ada di lead pertama, ada di lead awal. Jangan sampai judulnya tentang Barat, ternyata poinnya ada di paragraf terakhir. Itu nggak nyambung dari perspektif berita. Maka ketika kita akan melakukan itu, kita juga harus sangat memahami pemilihan kata menjumbo, pemilihan kata kerja maupun kerja aktif ya, kerja pasif. Balik lagi tadi bahwa soal memulai sebuah tulisan, maka itu kita langsung ambil dari ide yang akan kita jadikan doa bersama untuk Indonesia sejahtera. Misalnya ketika judulnya itu, bagaimana cara kita memulai sebuah tulisan awalnya? Demi kesejahteraan Indonesia, Bawaslu Kabupaten Purwakarta melakukan doa bersama. Titik. Itu bisa. Itu kalau kita mau ngambil dari sisi doanya. Tapi kalau mau ngambil dari selanjutnya kan paragraf kalimat berikutnya tinggal menyesuaikan. Tinggal memenuhi sisi when dan seterusnya yang tadi. Bagaimana kalau kita mau mengambil dari sisi jumlah pesertanya? 50.000 warga ikuti doa bersama Bawaslu. Ini langsung aja 50.000 warga Purwakarta terlibat dalam doa bersama yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Purwakarta. Seterusnya dan seterusnya. Nah, saya kira itu akan sangat mudah. Kita akan memulai sebuah tulisan ketika kita sudah punya judul atau ide berita yang kita mau tuangkan di depan. Sekali lagi, pemilihan judul itu akan sangat menentukan seberapa diminati atau tidak tulisan yang akan kita lakukan. Bagaimana slide selanjutnya kita akan bahas di kesempatan berikutnya. Oke lah, udah ya, itu aja, cukuplah sementara. Masih banyak masih banyak slide-nya, nanti kita obrolkan di lain kesempatan. Paling tidak sekarang mengenali dulu saja soal berita, feature sama artikel. Saya kira itu ya Bu, Pak Jajan dan sahabat-sahabat sekalian. Teh Loli barangkali masih memantau dan ini mudah-mudahan karena sebenarnya ada pertemuan rutin di setiap hari Senin, ada banyak kesempatan untuk kita berdiskusi dan terhadap hal yang rutin bisa kita lakukan. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wayan Istidinos yang sudah menyampaikan mengenai menulis berita dan future ya. Beliau tadi membilah antara menulis berita, future, opini dan artikel. Future ya. Future. Kalau future ke depan ya. Ya future. Filter, di Bu Loli dan Kak ada perdebatan terkait pronunciation dari pengucapan filter atau filter ya, tapi filter kan bukan future, future masa depan, ini filter. Biasanya juga jauh beda. Filter kan? Rumah. Terima kasih tadi Pak Oyang sudah menyampaikan baik tadi kan sudah seberapa besar, kemudian tadi seberapa menarik dan sebagainya kan, legal-legalnya pun tadi sudah dibahas dan harus kami dari staf Bawaslu Purwakarta untuk bisa mengimplementasikan tadi materi-materi yang sudah disampaikan oleh Kang Miji, kemudian dari tadi oleh Oyang terkait penulisan berita dan lain sebagainya. Barangkali ada tambahan lagi dari Ibu Loli atau dari Kang Miji terkait apa yang sudah tadi disampaikan. Saya mau menanggapi dikit ya. Oh ya,
kalau misalnya waktunya sudah habis juga mungkin ini sebagai closing statement aja sekalian gitu ya. Tapi sebetulnya dalam kalimat yang saya ingin sampaikan juga ada pertanyaan khususnya untuk Pak Oyang. Sebelum ke Pak Oyang, saya ingin sedikit flashback. Beberapa waktu lalu saya juga mengikuti kelas yang mirip dengan ini, yaitu RDK Subang, yang di situ saya bertanya pada Kak Iji, seberapa penting sih ucapan selamat ulang tahun itu untuk ditampilkan ya oleh sebuah lembaga publik. Saat itu Kang Iji tidak menjawab secara lugas gitu ya, hanya kalau tidak salah menyampaikan itu kalau itu seorang tokoh mungkin boleh-boleh saja gitu ya, tapi kalau tidak ya nggak usah gitu, karena yang namanya disebut penting itu kalau kita tidak menyampaikan atau menulis itu menjadi ada sesuatu yang hilang gitu, ada yang miss gitu. Nah, saya kemudian merasa baper ketika tidak lama dari pertanyaan yang saya sampaikan itu turun SE dari Sekjen Bawaslu RI bahwa tidak diperkenankan untuk mengupload ucapan selamat ulang tahun. Terus saya berpikir itu gara-gara saya nanya bukan ya gitu ya. Itu sih hanya baper saya aja. Atau nuhun kepada Teh Luli yang tadi menambahkan kalau menurut saya bahwa modal kita itu harus ada motivasi dan kesabaran, maka tadi ada tambahan dari Bu Luli harus juga ada ilmu pengetahuannya ya. Jadi 3 itu yang akan menjadi modal kita untuk lebih mau belajar bagaimana cara menulis berita. Kalau untuk Pak Oyang, tadi yang saya tangkap itu berbicara tentang nilai sebuah berita dari sudut signifikansi atau dampaknya, ada contoh yang diberikan yaitu tentang apel pagi. Ini kan beritanya internal banget dan sedikit sekali kayaknya efeknya untuk keluar gitu ya. Tapi kemarin kita pernah ditulis di media itu dengan judul yang lumayan seksi, yaitu diusirnya Bawaslu gitu ya. Oh yang ingat ya, ada diusirnya Bawaslu. Padahal sebetulnya dampak buat masyarakat juga nggak besar-besar amat gitu ya. Kalau emang Bawaslu terusir, mereka ya saya tahu sih penulisan judul itu juga kayaknya untuk menggigit gitu ya, supaya lebih menggigit. Nah, Pak Oyang, jadi bagaimana bisa membedakan sebuah berita yang tadinya itu sebetulnya sepertinya biasa-biasa aja, bahkan dalam berita diusirnya Bawaslu juga sebetulnya mah beritanya yang di dalamnya mah nggak seperti yang di judul itu gitu. Nah, hanya untuk melihat seberapa jauh efek dari sebuah berita di dalam sebuah judul gitu. Itu yang ingin saya lebih perdalam sebetulnya dari Pak Oyang. Kalau Pak Oyang masih punya waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, dari Bu Amin tadi tambahannya mengenai apa yang tadi sudah disampaikan oleh Kang Iji dan Pak Oyang mengenai penulisan berita ya. Selanjutnya barangkali langsung kepada Pak Roni untuk sharing pengambilan foto mau nanti aja. barangkali sebelumnya dari Pak Jejen ada yang menyampaikan Sedikit aja lah. Kalau saya ingin bertanya ke orang karena luar biasa ilmunya ya, sangat menjadi bahan bagi saya sendiri. Karena kalau saya sih lebih biasanya kalau dulu waktu di kampus itu lebih fokusnya kepada penulisan ilmiah, jurnal dan kerja tulisnya. Nah itu mungkin ada perbedaan kalau tadi sampaikan berkaitan penulisan berita, opini maupun feature ya. Nah terkait dengan pemasaran kita di Bawaslu, karena saat ini Pak Buami terus mencari berita-berita kegiatan-kegiatan dari kita untuk di-upload ke website ya, karena itu menjadi bagian tugas dari Pendamping. Nah yang saya tanyakan, apakah yang pertama adalah kalau berita itu berapa lama sih waktunya yang harus diberitakan? Ada nggak misalkan kalau produk itu ada expiry date-nya, kira-kira kalau berita itu hari
hari ini kita kejadian, itu berapa lama batas kadaluarsanya, sehingga mungkin publik sudah tidak lagi tepat dalam kita itu misalkan 1 hari 2 hari atau misalkan hitungan jam 5 jam atau 12 jam. Nah, batasannya itu berapa jam. Kemudian yang kedua adalah antara yang foto, misalkan kalau ini yang mengambil gambar, Pak Dia ini yang menuliskan berita. Apakah sebaiknya yang mengambil gambar itu harus dia juga menulis? Karena bisa jadi yang mengambil gambar itu dia akan mengambil sudut atau angle-nya yang pas dengan apa yang dia lihat. Nah, kadang yang menulis kan dia bingung juga ini maksudnya arahnya gimana. Ketika kita memfoto misalkan hari ini kalau yang foto di depan sebagai narasumber itu tujuan dari Pak Roni. Tapi mungkin Pak Dia berbeda kan ketika dia menulis karena di sini banyak ada yang lain sehingga penulisan pun untuk berita pun mungkin juga keinginan Pak Roni dengan Pak Dia itu agak berbeda kan gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan tipsnya bagaimana supaya berita itu harus sinkron dengan gambar yang diambil. Itu aja mungkin Pak yang saya ingin tanyakan. Terima kasih. Baik, mohon izin ya, saya Holly dan Kang Iji ya. Saya kira tadi ada beberapa hal yang perlu atau dijawab. Yang pertama soal Bu Amia tadi soal nilai berita. Kalau pertanyaan yang seberapa penting itu nanti Kang Iji dan kalau soal nilai berita kaitan dengan membandingkan ya, soal apel misalnya dengan soal peristiwa yang kemudian itu menjadi tulisan pihak lain. Kalau soal pengungsian itu kan tulisan pihak lain. Kalau apel itu kan tulisan produk kita. Nah, tetap artinya kalau mau diukur ini tentu berbeda, segmentasi dapurnya akan berbeda. Tetapi kalau dilihat dari kontennya, apel dengan pengusiran jelas itu akan menjadi jauh lebih bernilai pengusiran. Kenapa? Karena ini menyangkut sebuah kehormatan lembaga oleh lembaga lain yang sama-sama lembaga pemerintah. Kalau itu isunya menggelinding, bahkan sampai ke Jakarta, itu akan lebih repot. Misalnya, anggap misalnya oleh Bawaslu RI dibawa ke forum resmi, ke DPR atau ke RDP, dan itu sampai ke Mendagri. Itu Mendagri bisa langsung mengeluarkan entah itu edaran, entah itu perintah atau dalam bentuk yang lain terhadap pemerintah daerah yang dianggap lalai karena sudah tidak melakukan kewajibannya sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang. Salah satunya adalah soal fasilitas, termasuk mungkin soal untungnya kemarin itu tidak sampai menyinggung. Satu sisi itu untung mungkin bagi para pihak, tapi bagi kita sih untung berlebih sih. Saya kira ketika kemarin ada kan Rahmat Bagja ya, teman dari RI, saya kira awalnya akan dibawa isunya ke sana, sehingga nanti ikutnya enak. Ternyata enggak, andai. Satu ini. Kalau berbicara apel, apakah kemudian itu dianggap dan itu menjadi bagian dalam kita yang memberitakan? Saya kira orang luar juga bahkan mungkin kalau diundang ke sini, terus suruh meliput soal apel pagi. Karena apel itu sudah merupakan kegiatan rutin setiap kantor, itu sudah bukan menjadi sesuatu yang menarik. Akan menjadi menarik itu kalau dalam apel disampaikan pidato atau apapun terkait hal yang lebih penting, pasti yang akan diambil ini isi yang disampaikan pada saat apel, bukan prosesi apelnya. Kalau apel ini bukan sesuatu yang wow, karena ini sudah banyak terjadi dan biasa dilakukan. Nilai berita itu diantaranya tadi, selain unik, peristiwanya besar, efeknya juga luar biasa, atau tentang pentingnya pesan yang disampaikan. Ketika apel, orang pasti akan mengambilnya, ada nggak hal penting di luar prosesi yang dilakukan? Pasti ngambilnya akan. Kecuali kemudian memerintahkan apel, terus saya nggak bosan dia. Saya yang apel aja dulu. Itu ya. Dan itu nanti misalnya akan ngefek, akan nyambung ke pertanyaan misalnya yang tadi Pak Adi yang sampaikan soal yang pertama tadi Kadaluarsa. Oh, nilai kadaluarsa Ditayangkan. Oke, hari ini yang kita semakin bergerak cepat dengan media sosial,
bergerak cepat dengan online gitu ya. Yang satu peristiwa di hari ini itu akan sudah banyak diketahui juga di tempat lain secara langsung. Bahkan saya kira kalau berbicara peristiwa memang itu sangat membutuhkan waktu yang cepat. Geser sehari saja itu sudah dianggap expired mungkin, karena orang hari ini per detik saja sudah bisa men-share banyak informasi. Beda dengan zaman pada saat kita belum mengenal online, belum mengenal internet misalnya, yang kalau sistem media cetak baru munculnya itu besok paling cepat harian, atau mungkin yang mingguan yang minggu depan, atau bahkan ada yang bulan depan. Nah kalau hari ini sepertinya kita melihat ke tren yang saat ini sedang berjalan pada umurnya. Kalau tentang peristiwa itu pasti akan sangat cepat mengalami masa expired pada saat kita di-compare dengan akses orang untuk juga mendapat peristiwa serupa. Apalagi hari ini orang juga bisa menjadi citizen journalism karena sudah punya HP, punya alat, dia juga punya akses menyebar ke beranda yang di situ juga banyak orang yang bisa melihat. Saya kira masa expirednya lebih cepat dibanding di waktu-waktu sebelumnya. Lalu bagaimana mensiasati ketika peristiwanya sudah lanjut, sudah lewat, tetapi kita ingin menyampaikan ke publik. Maka tadi kita harus pandai memilih angle. Carinya jangan dari sisi peristiwanya. Berarti bukan dari sisi kapannya. Tapi dari sisi entah itu dari sisi entah itu dari sisi misalnya yang dianggap memiliki nilai untuk diketahui oleh publik. Maka silakan dipilih dari sisi itu. Supaya nggak dianggap basi gitu ya. Lalu kaitan dengan teknis, apakah seseorang yang melaporkan juga itu harus mengirim foto? Ya kalau masih keawakan sih nggak masalah. Tetapi kemudian kan kita sudah punya dua tim foto khusus ada, tim tim penulisan report atau laporan juga ada. Maka kalau dalam dunia jurnalistik itu ada redaksi. Semua report dari wartawan itu dikumpulkan di redaksi. Nanti redaksi yang akan memilih apakah nanti akan memilih gambar yang sesuai dengan alur tema judul yang dipilih dalam berita, atau foto ini menjadi pengayat. Dia sebenarnya temanya lebih ke sini, ke kiri. Tetapi dalam peristiwa itu juga ada foto lain yang tidak termunculkan dalam tulisan, tetapi itu juga layak dianggap diketahui publik. Maka itu menjadi pengayat foto itu. Jadi ada foto sebagai komplement, sebagai pelengkap naskah berita, ada juga yang untuk menguatkan naskah yang dipilih. Saya kira makanya dalam berita-berita perkantoran sebenarnya foto itu nggak mesti satu, bisa banyak disisipkan, dan depan, dan tengah, dan kalau dalam bentuk yang lain mungkin sebagai advertorial gitu ya, jadi fotonya bisa banyak. Dan jangan lupa bahwa foto juga harus hidup, harus dipilih sisi yang kemudian itu membuat gambar yang ditampilkan itu dalam tanda kutip dramatis ya. Gambar itu berbicara. Kalau mengambil foto saja misalnya monoton, apalagi sirah di tukang katingali gitu. Itu kan juga ada teknik dan cara tersendiri. Gambar mati seolah-olah karena gambar ini mati, bukan video, ini bentuknya foto, tetapi bagaimana cara kita memilih sudut dan peristiwa yang kemudian bisa membuat gambar itu menjadi hidup tanpa orang membaca beritanya pun hanya sekedar menulis keterangannya. Misalkan biasa di foto itu juga ada keterangan. Hanya foto itu sudah mau berbicara kepada si pembaca. Ya kurang lebih seperti itulah yang berdasarkan beberapa pengalaman yang saja. Baik, terima kasih Pak Oyang sudah tadi menanggapi apa yang diperdengarkan oleh Pak Jejen mengenai berita. Mangga barangkali dari Bu Loli ada yang ingin disampaikan kembali atau dari Kang Iji. Saya cukup, Kang, izin, Kang. Siap, mangga Kang Iji. Cukup. Bu Loli barangkali Masih bersama. masih cukup. Pak Jejen.
narasumber, Kelsey, kemudian terkhusus kepada Ibu Loli dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Kang Kiki dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang sudah membersamai dan memberikan materi terkait penulisan berita, kehumasan dan dokumentasi. Acara memang sudah tidak ada yang ingin didiskusikan kembali. Saya mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya akan ditutup doa oleh Prof. Haniawan, Al-Ustadz, Kiai Muda, Bapak Mumuh Muhyiddin, Elsi, mangga dipersilakan. Kiai lain misionaris. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa sayyidina wa karimina wa amin. Wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa afina min dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, jadikanlah segala urusan kami berakhir dengan baik dan melindungi kami dari bencana dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Al-Fatihah. Cukup, terima kasih Pak Mumuh. Ya. Mas, tutup. Prof, sudah ditutup. Terima kasih Bu Loli. Turun Bu Loli, Pak Indra. Pak Indra. Mohon, hatur nuhun. Suami. Iya, selamat ya semuanya. Mohon maaf aku tadi sambil makan karena kelaparan. Sukses ya, sukses ya. Pengen dipoto katanya Bu. Bentar. Ay, asik foto, ayo, siap. Tapi belakang gue sih happy fun. Gak apa-apa. Di mana? Nuhun Bu Loli, sehat-sehat. Oke. Atur nuhun Bu Ami, Kang Oyang, teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Salam.